Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4A, 4B semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya, beserta keluarga juga sehat semuanya. Amin. Teman-teman kelas 4 semuanya, hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, dan kita masih di subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Teman-teman semuanya, Indonesia atau negara kita punya banyak sekali keberagaman budaya. Nah, keberagaman itu apa? Keberagaman itu adalah kondisi masyarakat yang memiliki banyak perbedaan di berbagai bidang. Jadi antara daerah satu dengan daerah yang lain itu beberapa budayanya itu berbeda. Nah, kita akan lihat keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu ada apa saja. Nah, misalnya yang pertama ada suku bangsa. Misalnya ada suku bangsa Jawa, Sunda, kemudian Batak, kemudian Bugis, Bali, dan sebagainya. Kemudian ada keberagaman rumah adat, makanan khas, kemudian senjata tradisional, kesenian daerah, alat musik, pakaian adat, permainan tradisional, juga kain tradisional. Nah, beberapa keberagaman ini akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu tentang keberagaman kain tradisional, mulai dari ada batik dari Jawa, kain tenun Donggala dari Sulawesi Tengah, kemudian kain songkat dari Palembang, juga ada kain ulas dari Sumatera Utara. Nah, keberagaman yang berikutnya adalah keberagaman alat musik daerah. Di sini hanya beberapa contoh saja yang Ustadzah sampaikan ya, teman-teman. Contohnya misalnya ada seruling. Ada seruling dari Jawa Barat, sasando dari Nusa Tenggara Timur, kemudian ada angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Maluku dan Papua. Nah, alat musik ini semuanya punya caranya sendiri-sendiri bagaimana agar nanti bisa dimainkan. Nah, contohnya seruling tadi ya, cara memainkannya ditiup, sasando itu dipetik, jadi seperti kayak kita memainkan gitar gitu ya. Kemudian angklung itu digoyangkan, tifa dan kendang itu dipukul, seperti itu. Itu cara memainkannya. Nah, dari alat musik tadi kita ambil satu contoh, teman-teman, yaitu seruling. Seruling itu dimainkannya dengan cara ditiup. Nah, sehingga ketika ditiup itu akan menimbulkan getaran udara di dalam seruling itu tadi. Getaran udara itu tadi akan menghasilkan bunyi. Nah, segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar juga. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Kita juga bisa mempraktekannya pada diri kita, teman-teman. Coba kalau kita berbicara, kita pegang di leher kita di sini ya. Ini juga pastikan bergetar. Nah, kita coba misalnya berbicara, di sini akan bergetar. Tetapi kalau kita diam, nah itu juga tidak akan bergetar gitu ya di sini. Nah, bergetarnya leher kita di sini ini karena pita suara kita seperti itu, sehingga nantinya juga akan menimbulkan bunyi yang bisa kita dengar. Nah, benda-benda yang bergetar itu tadi dan yang menghasilkan bunyi itu namanya sumber bunyi. Tuh, contohnya kayak misalkan seruling itu tadi ya, seruling yang ditiup itu tadi kan menimbulkan getaran udara. Nah, getarannya itu nanti akan menghasilkan bunyi seperti itu. Nah, bunyi yang dihasilkan dari benda-benda yang bergetar itu bisa merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas atau udara. Sehingga bunyi yang tadi sudah dihasilkan tadi bisa sampai ke telinga kita, yaitu indera pendengaran kita, sehingga bisa kita dengar. Nah, agar bunyi bisa terdengar, maka ada beberapa syaratnya, teman-teman. Jadi syarat terdengarnya bunyi yang pertama itu adalah ada sumber bunyinya. Jadi harus ada sumber bunyinya. Contohnya tadi kita berbicara itu tadi, jadi itu ada sumber bunyinya. Atau seruling yang ditiup tadi, itu ada sumber bunyinya. Atau ketika kita memukul meja, nah itu juga ada sumber bunyinya gitu ya, sehingga kita bisa mendengar ada bunyi yang terdengar. Kemudian yang kedua ada medium atau ada perantaranya, contohnya udara seperti itu. Kemudian
Yang ketiga adalah ada pendengarnya. Jadi kalau ada yang mendengarkan maka bunyi itu pun juga akan terdengar. Nah, di sini kita akan bisa lihat teman-teman ada beberapa percobaan ya. Percobaan yang pertama ini adalah tentang bunyi merambat melalui udara. Di sini dua anak ini menggunakan, misalnya kita sebut Udin sama Beni ya teman-teman ya. Udin di sini yang digunakan yang biru itu adalah gelas plastik, kemudian Beninya itu talinya itu adalah selang, itu bukan tali ya, itu selang. Nah, mereka melakukan percobaan bahwa bunyi merambat melalui udara. Jadi Beni itu akan bersuara melalui selang. Nah, selang itu dimasukkan ke gelas plastik yang kemudian akan didengarkan oleh Udin gitu ya. Nah, jadi itu mempraktekkan gitu ya, mencoba bahwa bunyi itu merambat melalui udara. Kemudian percobaan yang kedua adalah bunyi merambat melalui benda padat. Kalau tadi menggunakan gelas plastiknya itu hanya satu, sekarang Udin dan Beni sama-sama menggunakan gelas plastik yang dihubungkan oleh tali. Nah, jadi nanti salah satu bisa bersuara kemudian didengarkan oleh yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat seperti itu. Dan percobaan yang ketiga adalah bunyi merambat melalui benda cair. Kali ini Edo ya teman-teman. Nah, jadi Edo ini meletakkan atau menaruh air di dalam ember, kemudian menggunakan corong. Corongnya ini dimasukkan ke dalam airnya tapi tidak sampai dasar, tidak sampai bawah ya. Nah, kemudian Edo memukul ember tersebut dengan batu gitu ya, tapi tidak sampai keras ya. Memukul ember tersebut menggunakan batu. Nah, kemudian Edo mendengarkan gitu ya, mendengarkan melalui corong itu tadi bagaimana bunyi itu keluar gitu ya, bagaimana bunyinya terdengar seperti itu, dan itu membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman, bahwa yang namanya bunyi ya, bunyi itu bisa kita dengar, ada beberapa syaratnya tadi, ada 3 tadi. Kemudian bunyi juga bisa merambat melalui benda padat, benda cair, benda gas, dan kita bisa mendengar bunyi dengan menggunakan alat indera kita, yaitu berupa telinga. Nanti bagian-bagian telinga akan kita pelajari di subtema berikutnya. Oke teman-teman semuanya, teman-teman kelas 4 semuanya, itu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Ustazah akhiri teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.